Bab 1797, tak terkalahkan di bawah peradaban tingkat 9. Membuka istana pedang. Diagram pedang asal menyelimuti seluruh tubuhnya, menjadi diagram dasar sirkulasi kekuatan ilahi. Di atas diagram sirkulasi dasar ini, ia membuka istana pedang. Itu sama saja seperti membangun gudang penguatan dan gudang penyimpanan untuk kekuatan ilahi. Juga berarti gudang peningkatan dan cadangan untuk daya tempurnya. Singkatnya, begitu istana pedang berhasil dibuka, intensitas kekuatan ilahi dan jumlah kekuatan ilahinya akan melonjak. Daya tempurnya pun ikut meroket. Weng! Cahaya ilahi keemasan mengelilingi tubuhnya. Seiring berlalunya waktu, cahaya itu makin lama makin menyilaukan. Istana pedang perlahan terbuka, teratur tanpa sedikit pun kekacauan. Saat ini, di ruang rahasia ke-9, pertarungan sebelumnya antara Mu Bei dan Tian Ze beserta yang lain, dengan cepat menyebar ke seisi ruang rahasia ini. Dalam waktu singkat, para kultivator satu persatu terkejut, dibuat kagum oleh daya tempur yang diperlihatkan Mu Bei. Namun di saat yang sama, justru membuat hati semua orang dipenuhi ketamakan terhadap benih langit dan bumi. Mereka mengira Mu Bei bisa memiliki potensi sebuas itu semata karena di dalam tubuhnya ada benih langit dan bumi. Saat ini, di wilayah selatan lapisan ke-9, di sebuah aula di puncak kuno, sepasang mata seorang pria berjubah hitam gelap berkilat tipis. Ia berbisik pelan, ilmu pusaka Raja Manusia. Benih langit dan bumi. Di sekeliling pria berjubah hitam itu menyebar aura yang amat mengerikan. Detik berikutnya, tubuhnya lenyap dari tempat semula. Wilayah utara lapisan ke-9. Seorang pria berbaju kulit binatang melintas di sebuah hutan purba. Di belakangnya, puluhan bangkai raksasa binatang buas bertumpuk. Setiap bangkai menyebarkan aura yang begitu kuat hingga membuat orang merinding. Benih langit dan bumi, ilmu pusaka Raja Manusia, semuanya milik aku. Tatapannya buas dan kejam, seluruh tubuh dipenuhi aura bengis. Ia seperti binatang buas purba yang berjalan di dunia manusia, mengerikan sampai ke tulang. Wilayah barat lapisan ke-9. Seorang pria bertubuh jangkung berambut pendek hitam berdiri di atas lautan. Dalam radius puluhan meter di sekelilingnya, lautan telah berubah merah darah. Satu demi satu mayat pemuda dan pemudi mengapung di permukaan. Sudut bibir pria berambut pendek itu terangkat membentuk senyum jahat. Aku, Li Xin, adalah anak pilihan langit. Siapapun di dunia ini yang melawanku akan mati. Semua harta karun dunia akan jatuh ke tanganku. Ia melangkah lebar menuju kejauhan di angkasa. Wilayah timur lapisan ke-9. Seekor unggas raksasa membelah langit di puncak cakrawala. Aura iblis yang dipancarkannya sungguh mencengangkan. Seakan hanya dengan sekali kepak sayap, ia bisa memusnahkan segalanya. Di punggung unggas raksasa itu berdiri seorang pria berjubah hitam gelap, kedua tangan terlipat di dada. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi, seolah ia adalah raja dunia yang menutupi langit. Detik berikutnya, unggas raksasa itu membawa pria berjubah hitam tersebut menembus langit. Dalam sekejap, keduanya lenyap dari tempat semula. Pada saat yang bersamaan, di seisi ruang rahasia ke-9, para kuat lainnya pun mulai bergerak. Mereka semua mulai memburu Mu Bei di dalam ruang rahasia ini. Demi ilmu pusaka Raja Manusia dan benih langit dan bumi. Lapisan ke-7. Di pegunungan tempat Mu Bei bersemedi. Weng! Cahaya keemasan di luar tubuh Mu Bei bergetar, dan seiring berjalannya waktu, cahaya itu kian padat dan menyala terang. Waktu terus berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sekejap mata, 7 hari pun lewat. 7 hari berlalu. Pada hari ini, cahaya keemasan di luar tubuh Mu Bei sudah naik ke tingkat yang sangat mencengangkan. Di dalam cahaya keemasan itu terkandung kekuatan Dao asal yang pekat, serta gelombang hukum asal yang kuat. Di samping tubuhnya,
Ruang berlapis-lapis terdistorsi, muncul satu demi satu retakan besar. Tanah pun ikut berguncang tiada henti. Aura kental dari jalan pedang memancar dari dalam tubuhnya. Aura ini membuat Qilin hitam dan Xiao Lingchu yang lain terperanjat. Kekuatan aura ini benar-benar mengejutkan. Qilin hitam berkata, berhasil. Ia tahu, Mu Bei baru saja berhasil membuka tahap baru dalam sistem kultivasinya. Pada saat yang sama, Mu Bei membuka mata. Begitu matanya membuka, kilatan cahaya pedang muncul dan lenyap di dalam matanya. Ruang di depannya langsung runtuh. Arus ruang baru saja tumpah keluar, namun dalam sekejap terdengar suara desis, lalu semuanya hancur lebur. Sudut bibir Mu Bei terangkat tipis. Tidak buruk. Kini, ia telah berhasil membuka sebuah istana pedang. Istana pedang itu berada di atas diagram pedang asal, memancarkan cahaya gemilang, laksana stasiun transit yang memperkuat kekuatan ilahi dan menguatkan daya tempur. Fungsi yang dimainkannya sungguh mengejutkan. Labu kekacauan terbang mendekat. Setelah berhenti sebentar, ia bertanya dengan bingung, kenapa rasanya, walau kultivasimu sudah menembus dan berhasil membuka sistem kultivasi baru, tapi aura daya tempurmu justru tidak sekuat saat kau bertarung dengan Tian Ze kemarin. Mu Bei menjawab, bukankah aku sudah melepaskan 9 avatar keluar? Setelah ia membuka segel lapisan kedua sumber aslinya, meski tingkat ranah kultivasinya tidak naik, fondasinya menguat beberapa tingkat. Hal itu membuat aura dan daya tempurnya melonjak besar-besaran. Namun setelah ia membagi 9 avatar keluar, fondasi itu melemah 90%. Karena itu, sekarang sekalipun ia telah membuka sistem ranah baru, kekuatannya tetap tidak sekuat sebelumnya. Tapi, ini bukan masalah besar. Suatu hari nanti, ketika ke-9 avatar itu kembali menyatu, daya tempurnya pasti akan naik gila-gilaan. Bukan hanya naik besar-besaran, tapi ke tingkat yang benar-benar ekstrim. Dengan cara ini, ia bisa mencapai puncak alam semesta raya secepat mungkin. Puncak alam semesta raya. Posisi itu, ia pasti harus mencapainya. Mendengar itu, labu kekacauan baru tersadar. Oh iya, labu ini sampai lupa hal itu. Mu Bei tersenyum tipis. Lalu ia berkata, aku haluskan dulu kultivasiku. Usai bicara, ia menutup mata. Ia mengeluarkan beberapa ramuan roh tingkat tinggi, lalu mulai mengasah ranahnya saat ini secara mendalam. Menggunakan ramuan roh untuk memoles ranah, ini adalah hal yang selalu ia lakukan selama ini. Proses ini memang memakan ramuan roh dalam jumlah besar. Tapi hal ini bisa membuat ranahnya mencapai tingkat kesempurnaan yang paling ekstrim. Dalam urusan kultivasi, ia selalu mengejar kesempurnaan. Lagi pula, ia memang tidak kekurangan ramuan roh. Ramuan roh yang ia dapat dari membunuh musuh sudah terlalu banyak, dan semuanya berlevel tinggi. Tak lama, satu hari pun berlalu. Dalam satu hari, dengan ratusan batang ramuan roh tingkat amat tinggi, ia memoles ranah kultivasinya hingga ke tingkat kesempurnaan yang sangat kokoh. Ia membuka mata, menghembuskan satu tarikan napas keruh. Lalu tersenyum tipis lagi. Setelah fondasi ranahnya dipoles sampai ekstrim, ia bisa merasakan kekuatannya jelas-jelas kembali meningkat satu tingkat. Pada saat ini, ia masih belum berdiri. Sekarang seharusnya sudah bisa mengembangkan benih langit dan bumi selangkah lagi. Benih langit dan bumi sebelumnya sudah ia kembangkan sampai tahap domain bintang kecil. Karena kekuatan iman tidak cukup, ia belum melanjutkan pengembangan. Namun sekarang, kekuatan iman yang terkumpul di dalam domain bintangnya sudah sangat melimpah. Ia bisa melanjutkan pengembangan benih langit dan bumi. Pertama-tama, ia menegakkan domain bintang kecilnya. Kekuatan iman yang terkumpul di dalamnya meluap, mengalir ke seluruh penjuru domain bintang itu. Dalam sekejap, seluruh domain bintang memancarkan cahaya. Cahaya bintang begitu pekat. Tak lama kemudian,
cahaya bintang itu mencapai puncaknya. Domain bintang kecil yang ia bangun mengalami perubahan besar. Bintang-bintang di dalamnya menjadi lebih besar dan lebih megah. Jangkauan domain bintang itu pun meluas drastis. Domain bintang, kesempurnaan penuh. Kilatan tajam melintas di matanya. Domain bintang, kesempurnaan penuh. Mencapai tahap ini berarti domain bintang yang ia bangun memiliki kekuatan yang meningkat beberapa kali lipat. Daya tempur pun melonjak besar-besaran. Ia mengusap dagunya. Di bawah alam semesta peradaban tingkat 9, seharusnya aku sudah tak terkalahkan, kan? Sambil terkekeh kecil, ia menarik kembali domain bintang yang sudah mencapai kesempurnaan penuh, lalu berdiri. Kilin hitam, Xiao Lingchu, dan yang lainnya segera mendekat. Kilin hitam berkata, "Selamat untuk pengembangan sistem barumu, dan juga karena berhasil mendorong benih langit dan bumi selangkah lebih jauh." Mu Bei tertawa terbahak. Setelah itu, Kilin hitam bertanya, "Sekarang kita ke lapisan ke-8. Mu Bei menjawab, "Langsung ke lapisan ke-9 saja." Bab 1798, Sialan, pengawal apaan? Lingkaran ke-9. Dengan kekuatannya sekarang, ia bisa langsung melompati lingkaran ke-8. Sama sekali tidak perlu berhenti di sana. Kilin hitam mengangguk, berkata, "Benar juga. Dengan kekuatanmu sekarang, memang bisa langsung pergi ke lingkaran ke-9. Mu Bei tersenyum, "Ayo, berangkat." Ia bersama Kilin hitam dan yang lain segera melangkah memasuki lingkaran ke-8, lalu menuju ke arah lingkaran ke-9. Untuk pergi ke lingkaran ke-9, mereka harus melewati lingkaran ke-8 dulu. Tak lama kemudian, mereka sudah menyeberangi setengah wilayah lingkaran ke-8 dan tiba di pusat lingkaran ke-8. Tepat pada saat itu, boom! Dari arah timur laut tiba-tiba terpancar satu berkas cahaya spiritual yang menembus langit. Diameter pilar cahaya itu sekitar 3-4 meter. Jaraknya dari posisi mereka sekarang tidak terlalu jauh, sehingga mereka bisa melihatnya dengan sangat jelas. Di sekeliling pilar cahaya itu, berbagai macam fenomena aneh muncul satu demi satu. Setiap fenomena tampak luar biasa. Ada bayang-bayang dewa yang berlumur darah. Ada siluet iblis yang meraung pilu. Ada sosok hantu busuk yang membusuk. Seiring kemunculan berbagai bayang-bayang ini, langit di area itu sampai bergetar halus. Mu Bei dan rombongannya semua berubah wajah. Hulu kekacauan melompat-lompat sambil berkata, "Kelihatannya bukan hal sepele. Jangan-jangan di sana ada super harta karun yang mau lahir." Tungku penelan langit berkata, "Juga bisa jadi di sana ada satu daerah ganas yang baru saja terbuka. Soalnya, fenomena yang tampak itu bukan fenomena yang bagus." Teratai harta peringkat 9 menyahut, ucapan Kak Tungku masuk akal. Dari kejauhan memang terlihat jelas, semua fenomena yang muncul di sana tidak ada yang terlihat positif. Mu Bei berkata, "Kita pergi lihat." Pilar cahaya setinggi itu jelas bukan hal biasa. Sangat mungkin mengandung peluang besar. Peluang besar. Itu sama sekali tidak boleh dilewatkan. Saat itu juga, ia bersama Kilin hitam dan yang lain bergegas menuju arah pilar cahaya. Karena jaraknya dekat, ditambah kecepatan mereka yang sangat tinggi, tak butuh waktu lama mereka pun tiba di lokasi tempat pilar cahaya itu memancar. Memandang ke arah dasar pilar cahaya, mereka melihat tanah di situ sudah jebol, menampakkan sebuah sumur tua. Permukaan sumur itu hitam pekat, berlumuran sedikit noda darah. Di sekitar bibir sumur samar-samar tampak pola-pola segel kuno. Bahkan, dalam samar mereka bisa melihat pemandangan di bawah sumur tua itu. Di bawah sumur terbentang sebuah ruang yang sangat luas, ibarat sebuah dunia kecil. Di dalam dunia kecil ini, banyak tempat dipenuhi tumpukan tulang belulang yang rapat seperti gunung mayat, sedikitnya berjumlah ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Di antara tumpukan mayat itu,
cukup banyak yang masih menggeliat. Seluruh tubuh mereka dililit oleh ki yin yang pekat, bercampur dengan ki pembunuhan yang sangat kuat. Dua jenis energi negatif ini hidup berdampingan, membuat orang yang melihatnya merasa merinding. Saat ini, sepertinya makhluk-makhluk itu sedang berusaha menerobos keluar dari sumur. Namun mereka ditekan oleh sebuah pedang batu yang menggantung di bawah sumur. Dengan pedang batu itu sebagai pusat, terbentang sebuah formasi pengurung berwarna merah darah yang menekan semua mayat di bawah sana. Kilin hitam menatap pedang batu itu. Pedang ini bukan barang biasa. Pedang pemenggal iblis juga bersuara, memang bukan barang sepele. Mu Bei mengamati sejenak, lalu berkata, walau ditempatkan di tingkat peradaban level 9, pedang pusaka ini tetap termasuk jajaran paling puncak. Pedang batu ini memang luar biasa. Namun sesaat kemudian, ia juga menyadari satu hal. Pedang batu itu sudah sangat parah terkikis. Kemungkinan besar tidak akan bertahan lama lagi sebelum hancur. Tekanan pedangnya juga tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Pedang batu ini bekerja sama dengan pola kuno di permukaan sumur, melakukan penekanan ganda terhadap ruang di bawah. Ia menatap ke dalam sumur tua. Dari tampilan yang ada, ruang di bawah sumur itu dulunya sepertinya adalah sebuah medan perang. Terlalu banyak orang mati di sana, lalu kemudian muncul perubahan yin dan perubahan sa. Energi yin dan aura jahat muncul bersamaan, itu sama sekali bukan perkara sepele. Sangat mengerikan, dan akan melahirkan banyak sekali monster. Melihat keadaan sekarang, jelas dulu pernah ada seorang kuat generasi muda yang menemukan tempat ini. Lalu ia menggunakan pedang batu ini, bekerja sama dengan pola kuno yang kuat, untuk menyegel tempat ini bersama-sama. Dan alasan kenapa hanya disegel, besar kemungkinan karena orang itu dulu tidak sanggup menghancurkan tempat ini. Bagaimanapun juga, apa yang ada di bawah sana terlalu mengerikan. Orang biasa jelas tak mungkin bisa menghancurkannya. Sekarang, segel yang ditinggalkan orang itu sudah hampir tak mampu bertahan. Tempat ini sebentar lagi akan runtuh. Semua monster di bawah akan menerobos keluar. Siu, siu, siu. Suara angin perpecah terdengar dari segala arah. Ini, dari 4 penjuru, para kultivator berdatangan menuju tempat. Dalam sekejap, di sini sudah berkumpul ribuan orang, masing-masing dengan aura yang tidak bisa diremehkan. Ini, begitu tiba, orang-orang ini tentu pertama kali langsung melihat sumur tua itu, melihat pedang batu yang menggantung di dalam sumur, juga melihat tumpukan mayat padat di bawah sana. Sekejap saja, mereka semua berubah wajah dan hati mereka bergetar hebat. Baik pedang batu itu, maupun tumpukan mayat di bawah yang diselimuti yin dan sa yang saling berjalin, semuanya sangat mengguncang mata. Pada saat yang sama, ada juga yang melihat Mu Bei, lalu berseru kaget, di sana, itu. Laki-laki itu. Dia juga ada di sini. Begitu suara itu terdengar, yang lain pun mengikuti arah pandangnya. Tak lama, satu persatu juga melihat Mu Bei, dan semuanya menampakkan ekspresi kaget. Orang yang sekaligus menguasai seni harta raja manusia dan benih langit bumi, orang itu ternyata juga ada di tempat ini. Bei. Sekarang ini, banyak sekali kuat-kuat yang sedang mencarimu. Klang. Tiba-tiba, dari tidak jauh, satu tebasan energi pedang mengarah ke Mu Bei. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap sudah tiba di depan Mu Bei. Daya tebasan itu amat tajam. Mu Bei tidak bergerak sedikit pun. Sesaat kemudian, ki pedang itu berhenti di udara sekitar beberapa jengkal di depannya, lalu dengan suara "cih" langsung hancur berkeping-keping. Hanya mengandalkan aura saja sudah bisa menahan tebasan tadi. Rupanya kabar selama ini tidak salah, memang sangat kuat. Sebuah suara dingin terdengar. Dari kejauhan, seorang pria berpedang besar hitam di punggungnya berjalan mendekat. Tubuh pria itu sedang, tapi sorot mata Tanfa terasa mendominasi dan dingin.
Seluruh dirinya memancarkan aura setajam pisau. Melihat orang ini, para kultivator di sekitar serempak mengecilkan pupil mata dan tampak terkejut. Nan Yandong. Seseorang menyebutkan namanya. Nan Yandong. Peringkat 30 di daftar monster jenius alam semesta peradaban tingkat 8. Kultivasi dao pedangnya bisa dibilang sudah mencapai tingkat dewa. Mu Bei menatap Nan Yandong. Ia tidak bicara apa-apa, tapi hulu kekacauan melompat-lompat sambil berkata, "Wah, ada yang sengaja datang buat disembelih." Tatapan Nan Yandong yang dingin lalu beralih ke hulu kekacauan. Seiring tatapannya menyapu lewat, ki pedang tajam langsung muncul begitu saja, menebas ke arah hulu kekacauan. Mu Bei hanya melirik sekilas ke arah energi pedang itu. Cih! Ki pedang hancur lebur. Hulu kekacauan melompat-lompat gembira. "Terima kasih, si muka tembok, sudah jadi pengawal." Wajah Mu Bei langsung menghitam, "Minggir. Pengawal apaan, sial." Pada saat ini, Nan Yandong menatapnya. Ekspresinya menjadi sedikit lebih serius, lalu berkata, "Bagus. Lebih kuat dari dugaanku. Lafak untuk membuatku menghunus pedang." Begitu selesai bicara, pedang perang hitam di punggungnya bergerak sendiri, terbang ke depan dan jatuh ke dalam genggamannya. Klang! Seketika, ki pedang yang mengerikan menyebar, sampai membuat ruang di sekitarnya berderak dan terpuntir. Ia menatap Mu Bei, lalu berkata dingin, "Sebelum kita bertarung, aku beri kau satu kesempatan. Kalau kau mau menyerahkan Tian." Mu Bei menjentikkan jarinya. Satu tebasan energi pedang emas melesat menghantam Nan Yandong. Dalam sekejap, Nan Yandong mendengus dingin, mengayunkan pedangnya menyambut. Sesaat kemudian, kedua serangan itu bertabrakan. Krak! Suara renyah terdengar. Pedang perang di tangan Nan Yandong patah menjadi dua. Namun ki pedang emas itu sama sekali tidak melemah. Dalam sekejap, menembus kepalanya dan memercikkan darah merah menyilaukan. Bersambung.